ihfadillah, ya peliharalah Allah. Ngono iki kan diartikan sesuai dengan teksnya, ya ihfad, peliharalah, ya jagalah Allah. Jadi kita disuruh jaga Allah, Pak. Ya. Nah, ini perlunya ngaji. Ya, saya dulu kalau suruh nerjemahkannya saja, ya jagalah Allah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani ibni Abbasin qala, dari Ibnu Abbas ia berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, suatu hari saya berjalan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, ya gulamu, wahai anak kecil. Ini Ibnu Abbas itu masih kecil, Pak. Ya, ihfadillah, ya peliharalah Allah. Ngono iki kan diartikan sesuai dengan teksnya, ya ihfad, peliharalah, ya jagalah Allah. Jadi kita disuruh jaga Allah, Pak. Ya. Nah, ini perlunya ngaji. Ya, saya dulu kalau suruh nerjemahkannya saja, ya jagalah Allah. Nah, karena saya belajar kepada gurunya kepada guru dan seterusnya, maka saya mampu untuk menerjemahkan. Ya, ihfadillah, jagalah ajaran-ajaran Allah, batas-batas Allah, agama Allah. Ya, kenapa? Ya fatkah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah, jagalah agama Allah, tajidhu tujahaka, niscaya engkau akan menemui Allah di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah, maka jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billahi, dan apabila kamu minta pertolongan, maka minta pertolonganlah kepada Allah. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun shahihun. Diriwayatkan Imam Tirmidzi, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Begini, Ibnu Abbas itu anak muda, Pak, tapi cerdas. Sampai-sampai pernah Sayyidina Umar itu mengumpulkan orang-orang tua, termasuk Ibnu Abbas seawet cilik, kayak gede. Ya, jadi gede awake tok. Itu diajak kumpul, yang lain meri, Pak. Umar, kami ini sudah tua-tua, senior, cilik kok cek ini apa ini? Lalu Sayyidina Umar mengatakan, coba itu ada ayat idza jaa nasrullah wahul ayah. Itu maksudnya apa? Yang tua-tua ini jawab, itu adalah kemenangan kita, karena itu adalah idza jaa nasrullah wal fath, ketika Allah menolong, terus kemenangan. Itu yang difahami. Ya, semuanya begitu. Yang Ibnu Abbas, menurutmu bagaimana? Ayat itu adalah ayat yang menandakan Rasulullah tidak lama meninggalkan kita. Ya, memang kenyataan semacam itu. Lalu disampaikan oleh Sayyidina Umar. Ini apa? Kalah, Pak, ilmu nabi cilik gimana? Ya, ini Ibnu Abbas. Ya. Jadi cerdas. Oleh karena itu ahli tafsir manapun, kitab tafsir manapun itu banyak mensitir dari Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas ini mendapatkan doa khusus dari Rasulullah tentang mentakwilkan Al-Quran. Itu Ibnu Abbas. Kalau hadis itu yang paling banyak itu adalah Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah itu ngapunten, goblok, Pak, Abu Hurairah itu. Goblok sekali. Tapi dikasih
apa doa khusus oleh Rasulullah, ndak lali-lali, ya, sehingga dia itu hafal ratusan ribu bahkan jutaan apa hadis. Itu itu Abu Hurairah. Nah, Ibnu Abbas ini pernah di belakang Rasulullah. Lalu Ibnu Abbas katakan, hai gulam, ya gulam itu anak kecil pak, bisa-bisa belum balik. Ya, kalau sudah balik itu sabun, ya sabun itu pemuda. Ya, nah saat meniki pemuda, wis balik dah pak, wis sunat. Gak percaya pak ya? Gak percaya sampai di sunat itu. Ngapunten ya, cik gudo gak apa-apa ya. Nah ini ikhfadillah, jagalah agama Allah. Artinya apa? Kita itu disuruh untuk melaksanakan batas-batas ajaran agama. Endi yang perintah, endi yang larangan. Itu maksudnya, jagalah agama Allah. Kalau kita sudah gitu, ya fatkah, niscaya Allah akan menjagamu. Ngapunten, nyolong ya. Wong nyolong itu kan larangan pak ya. Kalau kita tidak bisa menjaga, ngapunten pak ya, nyolong ayam gembuk pak, konangan ya, Allah tidak akan menjaga. Kalau kita bisa menjaga aturan-aturan agama itu, Allah akan menjaga kita ya, utamanya nanti di akhirat, artinya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Lalu kalau kita menjaga agama Allah, tajidhu tujahaka, niscaya engkau temui Allah di hadapanmu. Artinya apa? Kalau kita bisa melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan, Allah itu di hadapan kita pak. Maksudnya di hadapan kita bagaimana? Kita tidak berani melakukan yang dilarang Allah dan kita serius melaksanakan yang diperintah oleh Allah. Itu maksudnya. Contoh begini, karena polisi tak ini ya, ini polisi gimana? Ya, ngapunten. Kalau di situ ada es, tuh dicet, itu artinya apa pak? Dilarang makan es gitu ya? Ya, dilarang berhenti. Nah, sampai wani berhenti di situ. Berani, wong gono polisi soalnya. Nah gitu loh. Tidak ada polisi soalnya, wani. Ini ada polisi, nggak wani. Nah itu yang dimaksud. Kalau kita itu melaksanakan perintah Allah, Allah di hadapan kita. Artinya kita itu selalu diikuti Allah. Ya. Kalau kita itu melaksanakan aturan lalu lintas, polisi itu di hadapan kita. Artinya kita disertai polisi, gak mungkin ditilang pak ya, nang Indomaret nggawa sandal jepit ya, saiki sepedaan bukan gak oleh sandal jepitan pak, itu yang salah itu di situ. Sepedaan dilarang pakai sandal jepit, itu nanti ditilang. Ngono iku lak wong medsos ngono ku, sosial media, media sosial itu begitu. Ndak begitu hasilnya. Dianjurkan nek sepedaan iku gawe sepatu, ojo sandal jepit, engko nek kecelakaan cek nemen-nemen, itu maksudnya gitu. Ya, meskipun begitu saya tetap gawe sandal. Ya. Jadi tetap gawe sandal apa? Ngapunten gak duwe sepatu Pak, Mbak. Ya. Seperti gini itu ya. Ada orang ngerokokan, Pak. Wis nemen ngerokokan ae. Ya. Maca buku tentang bahaya merokok, ya langsung Pak dia berhenti Pak. Berhenti apa? Berhenti membaca ini, ya bahaya membaca rokok, bahaya merokok ini, langsung berhenti dia, bukan berhenti merokok, berhenti membaca. Ya tetap rokokan wae sehat, ya semacam itu. Jadi mari kita laksanakan ajaran agama yang benar, yang istiqomah, Allah akan menjaga kita, Allah akan menyertai kita. Wa idza sa'alta fas'alillah, nek njaluk ana Gusti Allah. Wa idza
ta'anta fasta'in billah. Nek jaluk pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Cuma gini itu jangan disalahartikan, Pak. Pokoknya gak oleh jaluk kecuali kepada Allah. Lho ngono bener, Pak. Tapi pelaksanaan engko dhisik. Ya, kadang-kadang orang begini kenceng-kenceng begitu ngapunten. Ya, waktu kecemplung sumur, ya Allah tolong, ya Allah tolong, ya Allah. Ya. Nah, ini perlu wasilah. Perlu wasilah. Yuk tulungin Gusti Allah, tetap yuk tolong Gusti Allah, tapi wasilahnya orang. Ya, Pak tolong, Pak. Itu bukan tidak minta tolong kepada Allah, tapi itu wasilah, Pak. Ya. Nah ini umpamanya semuanya begitu gembuk, Pak. Sekono ya. Umpamanya ana wong gak jaluk tolong wong, ya Allah, ya tolong ya Allah. Bang, ya tolong Gusti Allah kan wis. Umpamanya begitu ya gembuk. Artinya Allah ini mengirim orang ini untuk menolong kita. Ya, semuanya itu pasti dari Allah. Cuma ya contoh gini, Pak ya. Kita lahir itu, kita itu kan diciptakan Allah. Kan begitu, Pak ya. Nah, apakah langsung diciptakan Allah diemplek-emplek gitu? Enggak. Dari mana, Bu? Lewat jalan tol. Ya. Jalan tolnya ibu. Ya, tapi tetap itu ciptaan Allah, tapi ada jalurnya. Anishkurillah wali walidaik. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah dan kedua orang tuamu. Begitu. Jadi ini adalah wasilah. Oleh karena itu tetap kita minta kepada Allah, kita minta tolong kepada Allah. Ya, cuma pengertiannya harus lebih luas, tidak dipersempit. Kalau dipersempit itu nanti kayak gini, Pak. Ini dipersempit itu, Pak ya. Ngapunten ibu-ibu lomba lari. Ibu-ibu lomba lari. Situ nggawe daster, situ nggawe jahit. Menang dia, Bu. Menang gaya daster, sing jahit keserimpet, Pak. Soalnya membatasi diri, keserimpet. Ya, tidak pernah membuka. Ya, nang sing gaya daster iku apa maneh melayu daster diangkat titik ngene. Wanter, Pak. Ngangkat itu untuk buku titik. Di belakang ada abali, melayu ini banter. Ya. Lah sing jahitan yo gak iso. Ya, jadi begitu kadang-kadang kalau kita membatasi sesuatu pasti akan kejelungup dewe. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ya melokasi keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Ya melokasi jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah, khususnya Abah Ali. Mudah-mudahan keluarga kita, tetangga kita, handetolan kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.